Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,57% ke angka 6.584. Selain video ini kami juga mengupload review lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang saat ini mulai bergerak turun, tapi terlihat direkturnya semua rata-rata mulai akumulasi di harga bawah. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa emiten yang terus dibeli BlackRock di awal tahun 2023 ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saya akan mulai dengan membaca artikel berita ini dengan judul BlackRock tancap gas borong saham-saham defensif Indonesia di awal tahun 2023. Bisa kita baca sekilas. BlackRock tancap gas borong deretan saham defensif Indonesia meski perdagangan saham periode 2023 baru seumur jagung. Dan sektor yang dibeli itu adalah sektor consumer non-cyclical. Jadi jika kita perhatikan, memang sektor ini pada awal tahun 2023 mencetak return positif. Jadi dibandingkan sektor lain, sektor consumer ini trennya cenderung positif. Dan saham-saham apa saja yang dibeli BlackRock bisa kita baca di sini. Ada Cepin, ada INDF, ada AMRT, ada HMSP, Cimori, JPFA, dan SSMS. Dan di video ini kita akan coba lihat beberapa saham yang dibeli oleh BlackRock ini. Jadi untuk teman-teman yang tidak tahu, BlackRock ini adalah salah satu perusahaan manajemen aset terbesar di dunia. Dan sekarang kita coba lihat untuk Cepin. Cepin sudah beberapa kali kami analisa dan saat ini jika kita lihat trennya masih bergerak tren. Walaupun 2 hari terakhir mulai sideways karena masih gagal naik menyentuh atau melewati resisten di 6.300. Tapi saat ini Cepin masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu. Bisa tunggu di sekitar support 6.000 atau buy on breakout apabila berhasil break 6.300. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan bergerak naik. Untuk Cepin bisa kita lihat walaupun hari ini bergerak turun masih ada sedikit akumulasi. Asing memang terlihat 2 hari terakhir melakukan distribusi. Tapi jika kita perhatikan 1 minggu terakhir ini Cepin asing masih akumulasi. Jadi saham lain yang dibeli BlackRock bisa kita lihat di awal tahun ini. INDF, jika kita perhatikan trennya saat ini masih sideways dan hari ini sempat turun menyentuh garis EMA 150 di harga 6.575. Tapi pada saat penutupan kembali berada di harga 6.675. Tapi secara tren memang saat ini INDF trennya sudah mulai melemah. Tapi ingat ini masih berada di atas garis EMA 150. Dan garis EMA 50 pun saat ini belum terkonfirmasi break di harga 6.700. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga mulai bergerak turun. Untuk INDF jika kita lihat pada perdagangan hari ini ada distribusi, asing juga masih terus distribusi saham INDF. Jadi untuk INDF beda dengan saudaranya ICBP yang secara tren masih oke. INDF saya lihat masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman mau entry sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 150 sampai harga 6.600 kembali. Apabila INDF terlihat minggu ini masih kuat berada di atas daerah support ini, bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 6.700. Karena selama masih berhasil rebound tapi gagal break garis EMA 50, INDF saya lihat trennya akan mulai sideways dan ada potensi untuk melemah. Jadi harus hati-hati apabila terlihat masih terus ada distribusi, karena INDF berpotensi untuk break support EMA 150 dan mulai bergerak downtrend kembali. Jadi untuk INDF harus hati-hati. Kita lihat yang lain, AMRT bisa kita perhatikan di sini. AMRT juga dalam beberapa hari terakhir ini bergerak turun karena masih gagal break resisten di 2.800. Jadi untuk tren jangka pendek, AMRT sideways masih bertahan di atas support EMA 50. Setelah berhasil rebound, beberapa kali mencoba break 2.800 masih gagal break. Saat ini kembali turun mengetes support di EMA 50. Untuk EMA 50 saat ini di sekitar harga 2.680.
Jadi MACD masih bisa di hold. Apabila teman-teman mau entry pun menurut saya masih bisa dipantau. Apabila minggu ini berhasil bertanda rebound kembali, bisa coba swing trade. Jadi entry di sekitar garis EMA 50. Take profit apabila terlihat memang masih gagal break harga 2.800. Atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Untuk AMRT jika kita lihat, pada penurunan 1% lebih ini terlihat ada sedikit distribusi. Dan asing juga terlihat masih distribusi. Jadi untuk AMRT masih bisa pantau, tapi entry apabila memang AMRT masih bisa bertahan di support ini. Apabila gagal bertahan, hati-hati, AMRT ada potensi lanjut turun menuju support di 2500. HMSP bisa kita lihat saat ini mulai sideways dan terlihat masih belum naik menyentuh resisten di 850 sampai 880. Jadi setelah sebelumnya pada tanggal 6 Januari sempat naik lumayan tinggi, setelah itu mulai sideways. Jadi secara tren HMSP memang trennya belum oke, tapi sudah mulai ada tanda-tanda untuk mencoba bangkit dari downtrendnya. Jika kita perhatikan di sini, asing terus masuk akumulasi saham HMSP, dan di data ini terlihat ada akumulasi. Jadi HMSP juga menurut saya masih bisa dipantau apabila teman-teman masih punya saham ini. Selama masih kuat di harga 800, HMSP menurut saya masih bisa di hold karena trennya akan mulai sideways. Tapi untuk entry karena saat ini di tengah-tengah support dan resisten, sebaiknya tunggu kembali di harga 800 untuk entry-nya. Atau mau coba spekulatif buy di sekitar harga 830. Dengan target jangka pendek di 850 sampai 880. Dan untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini tepat di harga 900. Dan untuk HMSP apabila teman-teman entry, menurut saya juga harus hati-hati karena secara tren juga ini masih belum oke. Sekarang coba kita lihat SSMS 2 hari terakhir turun lumayan dalam. Hari ini turun hampir 4% ke harga 1480. Jadi sebelumnya saham SSMS sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi menyentuh garis EMA 150 berhasil rebound, naik kembali di atas garis EMA 50, tapi masih kesulitan untuk break atau menyentuh resisten 1600. Sekarang kembali turun mengetes garis EMA 50 di sekitar harga 1485. SSMS bisa kita lihat turun 3% lebih hari ini. Terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi. Atau pakai rumus yang lain, ini bisa ada sedikit distribusi. Dan asing juga terlihat melakukan sedikit distribusi. Tapi 1 minggu terakhir jika kita lihat asing masih akumulasi. Jadi untuk SSMS juga masih bisa dipantau apabila teman-teman mau entry. Apabila minggu ini bisa rebound atau bertahan di atas garis EMA 50, bisa coba entry dengan target jangka pendek di 1550 sampai harga 1600. Tapi apabila ternyata support ini terlewati, sebaiknya tunggu di sekitar harga 1400 atau di sekitar garis EMA 150 untuk entry-nya. Jadi saat ini wait and see dulu. Tunggu kepastian apakah SSMS bisa bertahan dan rebound dari garis EMA 50 baru teman-teman ikutan entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.